Sebelum nonton videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan push tombol notification-nya agar kalian gak kelewatan video-video dari channel ini. Dengan napas tersengal-sengal, aku segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintu di belakangku. Aku mendengar ibuku menutup telepon dan begitu melihat wajahku, beliau langsung berkata, "Nyonya Akagi baru saja menelpon. Kau ingat beliau kan? Biksuni yang tinggal di Nagasaki. Beliau sangat mencemaskanmu. Beliau mengatakan bahwa ada hal yang buruk terjadi padamu dan ingin berbicara denganmu secepat mungkin. Apa kau baik-baik saja, nak?" Mata ibuku langsung membelalak begitu melihat leherku. "Astaga, apa yang terjadi dengan lehermu?" Aku segera berlari ke cermin yang berada di lorong. Tadi aku sempat berpikir aku aman di sini, bahwa makhluk yang sebelumnya kulihat di apartemenku tak akan mengikutiku ke sini. Namun, aku segera menyadari bahwa aku salah begitu melihat garis merah yang melingkari leherku. Luka itu terlihat seperti seutas tali yang tengah meliliti leherku. Aku mendekat ke cermin untuk melihatnya lebih jelas dan terlihat bagiku luka aneh itu akan sangat sulit hilang. Aku mulai gemetaran. Aku tak mampu berpikir lagi. Yang dapat kulakukan hanyalah naik ke kamar ibuku, di mana ada sebuah patung Buddha kecil di sana. Aku berdoa di depannya terus-menerus. "Apa yang terjadi?" tanya ayahku, yang tampaknya baru saja berbicara dengan ibuku. Ibuku sangat ketakutan sehingga beliau memanggil nenek. Aku tak bisa menerka apa yang ibuku bicarakan di telepon di tengah doaku. Namun aku bisa mengetahui bahwa beliau tengah menangis. Sesuatu mengenai ibuku yang ketakutan membuatku tersadar betapa serius kondisi yang tengah kualami ini. Tak ada tempat yang aman bagiku. Makhluk itu akan terus mengikutiku hingga akhir hayat. Setelah 3 hari, keadaanku hanya terus memburuk. Aku tak tahu apakah ini karena kondisi mentalku yang turun ataukah karena ulah makhluk yang terus mengikutiku itu. Namun, aku menderita demam yang amat parah selama 2 hari. Leherku terus-menerus berkeringat dan pada hari kedua, darah mulai bercampur dengan keringatku. Pendarahanku mulai terhenti keesokan harinya setelah demamku mulai turun. Aku akhirnya bisa sedikit menenangkan diriku. Namun leherku masih terasa gatal, bahkan terasa seperti disengat. Apapun yang menyentuhnya, apakah itu handuk, kaos, selimut, semuanya memberikan rasa sakit di sekitar luka tersebut. Aku berusaha untuk tidak menyentuhnya karena takut darah akan keluar lagi dari luka tersebut. Aku hanya berbaring sepanjang hari, memaksa diriku sendiri untuk berhenti memikirkannya. Namun, tiap kali aku masuk ke kamar mandi, aku tak mampu untuk menghindar melihat ke arah cermin. Apa yang kulihat di cermin benar-benar hampir membuatku jadi gila. Warna merah hampir sepenuhnya menghilang. Namun luka itu, aku bisa mengatakan bahwa luka itu justru makin melebar. Benda itu benar-benar membuatku jijik. Aku akan mencoba menggambarkan seperti apa luka itu sekarang. Maaf jika aku membuat kalian merasa mual. Ketika pertama muncul, luka itu hanya berbentuk garis merah tipis sekitar 1 cm lebarnya. Garis itu melingkari leherku tanpa terputus. Kulitku cukup putih sehingga warna merah itu sangat jelas terlihat, kontras dengan warna kulitku. Luka itu benar-benar nampak seperti tali merah yang tengah meliliti leherku. Namun setelah 3 hari ini, benda itu mulai berubah bentuk.
Bentuknya benar-benar menjijikkan saat aku melihatnya di cermin. Tampak benjolan-benjolan di luka itu. Letaknya sangat berdekatan hingga hampir tak ada jarak antara satu benjolan dengan benjolan yang lainnya. Ukurannya kecil-kecil, namun yang membuatnya buruk, terlihat cairan nanah keluar dari benjolan-benjolan itu. Dan luka itu tampak semakin melebar dan melebar. Aku bahkan muntah begitu pertama melihatnya. Aku mencoba mencuci leherku dengan air, namun rasa sakit terus saja menyengat. Ibuku bahkan mengoleskan obat ke luka tersebut, namun aku tahu itu tak akan membantu. Aku kembali berbaring di atas kasur dan menangis sepanjang malam. Ketika aku sampai di satu titik di mana aku tak mampu lagi menangis, telepon genggamku tiba-tiba berdering. Itu Ogawa. Saat aku melihat namanya di caller ID, hatiku segera terisi dengan harapan. Aku tiba-tiba serasa di-charge dengan energi yang aku bahkan lupa masih memilikinya. Aku tak mengira aku akan sebahagia ini mendapat telepon darinya. Halo? Aku mengangkatnya secepat mungkin. Hei, apa kau baik-baik saja? Tanya Ogawa. Tidak, kondisiku tak begitu baik. Aku mencoba sebisa mungkin tak membiarkan perasaan menguasaiku. Namun tangisku hampir pecah. Oh, seburuk itu ya? Tanya Ogawa lagi. Kata buruk bahkan tak cukup dekat untuk menggambarkannya. Lalu aku bertanya, "Hei, bagaimana? Kau sudah menemukan seseorang untuk menolongku?" Ketika itu, ia tak segera menjawabku. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Lalu ia menjawab, "Maaf, tapi aku belum menemukannya. Aku sudah menghubungi beberapa kawan lamaku, namun aku belum mendapatkan kabar apapun." "Apa? Jadi, apa yang harus kulakukan?" Tanyaku. Aku mulai panik. Aku tahu aku terdengar sangat memaksa dan terdengar egois. Namun, aku tak peduli. Dia harus menolongku. "Tenanglah sedikit, oke? Tak ada seorang pun yang kukenal bisa menolongmu. Namun, mungkin ada seseorang. Ia teman dari temanku. Temanku berkata ia sangat jago dan ia akan sangat menolongmu. Tapi..." Ogawa menggantung kata-katanya di ujung. "Tapi apa?" Aku mulai tak sabar. "Harganya sangat mahal." Ketika mengatakan itu, Ogawa tampak tidak enak. "Ia minta bayaran?" Tanyaku. "Ya, begitulah," kata temanku. "Bagaimana? Kau mau?" "Berapa?" Tanyaku. Sebenarnya aku tak ingin mendengar jawaban Ogawa, sebab ia sendiri terdengar sangat berat untuk mengatakannya. Menurut temanku, mungkin sekitar 500.000 yen atau sekitar 59 juta rupiah. 500.000 yen? Bagaimana aku harus membayarnya? Aku memiliki pekerjaan, namun mustahil bagiku untuk mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Namun setelah aku pikir-pikir, akhirnya aku menjawab, "Baik, di mana aku bisa menemuinya?" Temanku bilang ia tinggal di Guma. Aku harus menanyakan pada temanku di mana persisnya. Jadi aku akan menelponnya dan lihat apa yang ia bisa lakukan, kata Ogawa. Percakapan kami pun usai dan aku pergi untuk berdoa di altar lagi. Kalian mungkin masih ingat, pada hari aku tiba, ibuku memanggil nenek. Beliau mengatakan bahwa Nyonya Akagi mungkin akan datang untuk menolongku secepat mungkin. Namun ada masalah. Beliau sangat sibuk dan beliau juga sudah sangat tua. Paling cepat
beliau bisa tiba di sini sekitar 3 minggu lagi. Itu berarti aku terjebak dengan keadaan ini untuk 3 minggu ke depan. Aku tak tahu apakah aku bisa bertahan selama itu, dan semuanya itu membuatku sangat gugup dan ketakutan. 3 minggu tanpa kepastian. Aku jelas takkan mampu melaluinya. Paling tidak, aku tak bisa hanya berdiam diri saja selama itu. Aku harus mencoba melakukan sesuatu. Ogawa menelponku kembali sekitar jam 11 malam itu. Ogawa berkata bahwa besok ia akan datang ke tempatku. Maka dari itu, ia pun menanyakan alamatku. Setelah ku berikan alamat lengkapku dan menyuruhnya untuk menghubungi aku besok jika dia sudah berada di dekat sini, percakapan kami pun berakhir. Malam itu, aku bermimpi aneh. Seorang gadis mengenakan kimono putih berlutut di lantai di sampingku. Ia membungkuk dalam-dalam ke depan, menaruh 3 jari dari tiap tangan ke lantai ketika ia membungkuk. Ia kemudian berdiri dan meninggalkan kamar. Namun sebelum benar-benar meninggalkan kamar, ia membungkuk kembali di depan pintu. Aku tak tahu apa kaitan mimpi itu dengan situasi yang kini ku alami. Namun aku merasa seperti semua ini ada hubungannya. Hari berikutnya, Ogawa menghubungiku tepat siang hari. Aku membimbingnya ke rumah orang tuaku ketika kami berbicara di telepon. Ia membawa teman yang katanya menawarkan bantuannya, tapi ia terlihat seperti anggota mafia kelas teri. Dan aku sama sekali tak merasa bahwa orang ini bisa membantuku. Aku belum memberitahu orang tuaku tentang orang ini, dan jelas mereka juga sama curiganya sepertiku. Orang ini memperkenalkan dirinya sebagai Hayashi. Aku yakin itu bahkan bukan nama aslinya. Namun semua itu bukan masalah bagiku. Maaf baru mengatakannya sekarang. Namaku sendiri Tomohiko. Lalu singkat cerita, sempat ada percekcokan antara kedua orang tuaku dengan si Hayashi ini. Hayashi meminta bayaran sebesar 2 juta yen atau sekitar 230 juta rupiah. Dan itu langsung membuat ayahku marah. Lalu setelah dia menjelaskan berbagai risiko dan bahaya yang akan dia hadapi juga saat menyelamatkanku, akhirnya kedua orang tuaku pun setuju. Itu pun dengan enggan-engganan. Lalu Hayashi kemudian mengatakan bahwa upacara pengusiran setan akan dilakukan malam ini, dan ia pun mulai bersiap-siap. Apa yang ia maksud dengan bersiap-siap benar-benar berbeda dengan yang aku bayangkan. Ia mengatur lilin di kamarku di mana kami berdiri, dan ia menempeli kertas mantra di tengah ruangan. Dia duduk bersila, menaruh sebuah bola kristal tepat di depannya dan mengambil sebuah tasbih di tangannya. Ia mengambil apa yang kuduga sebagai sake dan menuangkannya ke dalam gelas. Ya, itulah yang ia sebut sebagai persiapan. Lalu dengan sopan, Hayashi menyuruh kedua orang tuaku untuk keluar dari rumah sementara waktu. Karena katanya ia tak bisa menjamin hantu yang merasukiku tak mencoba untuk merasuki orang lain. Orang tuaku menatapnya dengan curiga, namun akhirnya mereka setuju untuk meninggalkan rumah.
Mereka masuk ke mobil mereka yang terparkir di luar sambil menunggu semuanya usai. Hayashi memulai ritualnya tepat setelah matahari terbenam. Ia mulai merapal apa yang terdengar bagiku seperti ayat-ayat kitab suci. Pada saat-saat tertentu, ia akan mencelupkan jarinya ke dalam segelas sake yang tadi ia persiapkan dan mencipratkannya ke arahku. Aku setengah percaya dan setengah ragu. Apakah ia benar-benar tahu apa yang ia lakukan? Aku menutup mataku dan berbaring di atas kasurku ketika ia menyuruhku begitu. Upacara itu berjalan beberapa lama. Alunan ayat-ayat suci lama-lama terdengar seperti putus-putus, entah kenapa. Aku menjaga mataku tetap tertutup, namun suasana di sekitarku mulai terasa tidak beres. Suasana semakin mencekam hingga aku sadar bahwa ruangan ini benar-benar sunyi. Tak ada lagi setitik pun suara. Aku tak merasakannya sebelumnya, namun leherku kembali terasa panas dan seperti terbakar. Rasanya sudah tidak gatal lagi, namun kali ini rasanya menyakitkan. Aku ingin membuka mataku dan melihat apa yang terjadi, namun aku hanya menggertakkan gigiku dan memaksa diriku untuk menahan rasa sakit ini. Namun, aku tahu ada yang salah. Terdengar seperti upacaranya sudah berakhir, karena aku sudah tak mendengar suara apapun lagi. Namun rasanya ini bukanlah sebuah ending, melainkan ada sesuatu yang membuat upacara ini terpotong dari yang seharusnya. Benar-benar sunyi di dalam ruangan ini. Tak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Rasa sakit di leherku sama sekali tak berkurang, bahkan semakin meningkat. Rasa panas yang kurasakan sudah tak tertahankan lagi. Ruangan ini juga terasa lebih dingin ketimbang saat upacara itu baru dimulai. Dan aku merasakan seperti ada sesuatu yang berada di sampingku. Aku menyuruh diriku sendiri untuk tidak membuka mata. Aku tahu, aku tak boleh melakukan itu. Aku tahu bahwa tetap menutup mataku adalah hal terpintar yang bisa kulakukan. Namun, aku tak bisa menahan godaan itu. Lalu aku pun membuka mata, dan apa yang kulihat sangatlah mengerikan. Hayashi masih duduk di sisi kananku, terdiam bergeming. Namun di sisi kiriku duduk makhluk itu. Makhluk yang di malam itu berada tepat di tengah kamar apartemenku. Ia duduk bersila, sama seperti Hayashi. Tangannya berada di atas kedua lututnya. Akan tetapi tubuhnya menjulur ke arah depan, memanjang tepat di atas tubuhku. Dan kepalanya tepat berada di depan wajah Hayashi. Jarak antara wajah Hayashi dan kepala makhluk itu mungkin hanya berjarak sekitar satu bola baseball atau kurang dari sejengkal lah. Yang lebih aneh dan mengerikannya lagi, kepala hantu itu bergerak seperti burung hantu. Dia memutar begitu. Lalu ketika ia memutar kepalanya, terdengar suara mengerikan, seperti suara tulang patah. Krek, 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 begitu. Kepalanya miring, kemudian berputar hingga posisi kepalanya horizontal. Kemudian memutar hingga tegak lurus dengan posisi dagu yang di atas, lalu memutar kembali hingga ke posisinya semula. Ia menatap mata Hayashi, kemudian berbisik dengan suara yang teramat menakutkan.
Aku tak mengerti apa yang ia katakan. Mungkin ia membisikkan sesuatu kepada Hayashi, sesuatu yang sangat mengerikan. Apapun yang ia bisikkan memiliki efek yang sangat besar untuk Hayashi. Wajah Hayashi memucat hingga seputih kertas, kepalanya menunduk dan pandangan matanya jatuh ke bawah. Ia sama sekali tak berkedip dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya membuka dan sebenang air liur jatuh dari bibirnya. Walaupun sangat tipis, aku bisa melihatnya tersenyum. Ketika ia mendengarkan apapun yang makhluk itu bisikan, sesekali ia mengangguk kecil. Yang bisa kulakukan hanya menatap peristiwa mengerikan itu tanpa bisa melakukan apapun. Makhluk itu tiba-tiba memutar lehernya, dan selanjutnya yang aku tahu, ia tengah menatapku. Aku merasakan mataku segera menutup, dan aku menarik selimutku ke atas kepalaku. Aku membisikkan doa-doa, namun bayangan ketika makhluk itu memutar seperti burung hantu dengan suara mengerikan tetap terpatri dalam benakku. Aku sangat ketakutan. Aku mendengar suara berdecit dari arah tangga dan segera menyadari seseorang sedang menuruni tangga dengan terburu-buru. Hayashi telah melarikan diri. Aku meringkuk makin dalam di dalam selimutku, menunggu sesuatu untuk terjadi. Beberapa saat kemudian, orang tuaku masuk ke dalam kamar, menyalakan lampu dan menarik selimutku. Di sana mereka melihatku meringkuk seperti janin. Mereka berkata bahwa Hayashi kabur tanpa sedikit pun melihat ke arah mereka. Ia langsung melompat ke dalam mobil dan meluncur pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Ogawa kemudian berkata padaku bahwa ketika Hayashi masuk ke mobil, ia hanya mengatakan, "Nyalakan mobilnya dan cepat pergi dari sini." Lalu Hayashi berperilaku sangat aneh sepanjang perjalanan. Kunjungan Hayashi seharusnya menyelamatkanku, namun kondisiku kini justru makin memburuk. Aku tahu, aku tak bisa lagi menunggu Nyonya Akagi.